belajar fisika jadi lebih seru. Hukum fisika pernah berkata, jika Newton tidak menemukan teori gravitasi, mungkin sampai saat ini aku masih terbang di angkasa. Perkenalkan, nama saya Katarina Yohaneta Laurea dari kelas 12 IPA. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Buai Madang Timur. Di sini kita akan membahas mengenai hukum Newton gravitasi dan hukum Kepler. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu hukum Newton gravitasi? Hukum Newton gravitasi atau hukum gravitasi Newton yaitu gaya tarik-menarik sebuah benda menuju ke pusat bumi. Contohnya apa sih Kak dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya yaitu manusia bisa berdiri di atas tanah atau bumi. Pesawat bisa turun dari atas ke bawah. Air bisa jatuh ke tanah. Buah jatuh dari pohonnya. Dan masih banyak lagi. Dan itu semua terjadi karena adanya gaya gravitasi. Bayangkan dalam kehidupan kita ini tidak ada gaya gravitasi. Pasti kita tidak bisa berjalan, pesawat tidak bisa turun, dan pesawat akan terus melayang-layang, air tidak bisa turun, dan lain-lainnya. Itu semua akan sangat mengganggu, bukan? Oleh karena itu kita tahu bahwa gaya gravitasi itu sangat-sangat penting bagi kita. Isaac Newton menyimpulkan bahwa sebuah benda yang memiliki massa yang lebih kecil akan ditarik oleh benda yang memiliki massa yang lebih besar. Hal ini menyebabkan manusia tidak bisa melayang di udara atau langit. Newton memang sudah sangat tertarik dengan alam semesta sebelumnya, khususnya bagaimana bulan bisa mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari. Untuk menghitung hukum gaya gravitasi Newton, kamu dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya. F sama dengan G M1 M2 per R pangkat 2. Di mana F itu yaitu gaya gravitasi dengan satuan Newton. G yaitu konstanta gravitasi dengan nilai 6,67 kali 10 pangkat min 11 dengan satuan mm pangkat 2 per kilogram pangkat 2. M1 yaitu massa benda ke-1 dengan satuan kilogram. M2 yaitu massa benda kedua dengan satuan kilogram. Dan R yaitu jarak antara pusat kedua benda dengan satuan meter. Oke, kita akan mengerjakan contoh soal ini. Berapa besar gaya gravitasi antara seorang siswa bermassa 40 kg dengan seorang siswi bermassa 30 kg yang berjarak 2 meter? Konstanta gravitasinya 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Nm pangkat 2 per Kg pangkat 2. Oke, kita akan mengerjakan. Caranya seperti ini. Kita tulis diketahui. Apa yang diketahui? Massa 1. Massa satunya berapa? 40 kg. M2. M2-nya berapa? 30 kg.
dikali 10 pangkat min 11. Nm pangkat 2 per Kg pangkat 2. Kg itu kilogram ya. Oke, kita terus yang ditanya apa? Yang ditanya tulis. Yang ditanya apa? Besar gaya gravitasi. Lambangnya F. Yang ditanya F. Kita jawab. Masih ingat dengan rumusnya tadi? Rumusnya F sama dengan G M1 M2 per R pangkat 2. Sama dengan kita tulis konstantanya. Kita tulis 6,67 kali 10 pangkat min 11. Sudah? Kita tulis M1 dan M2-nya. M1 40. M2-nya 30. Per R-nya berapa? Jarak 2 meter. 2. Karena ini R-nya pangkat 2 di rumus ya. Jadi kita pangkatkan 2 pangkat 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya F sama dengan konstanta ini pindah ke depan. 6,67 dikali 10 min 11. Sudah? Lalu kita akan mengalikan. 40 dikali 30. Ini kita kalikan. Hasilnya berapa? 1200. 1200 per 2 pangkat 2 4. Oke, selanjutnya sama dengan konstanta, kita tulis lagi ke sini. Oh, ke sini aja. Konstanta sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11. 1200 dibagi 4. Ini kita bagikan. Hasilnya berapa? 300. Ini hasilnya 300. Lalu setelah ini kita kalikan lagi. 6,67 kita kalikan dengan 300. Jadi ini kita kalikan dengan ini. Dikalikan. Hasilnya taruh sini. F sama dengan. Hasilnya berapa? 20,01. 20,01. Kita turunkan 10 min 11. Ini ketika turun menjadi 10 pangkat min 9. Jadi dia turun 2. N. Newton. Sama dengan kita akan memperkecilkan lagi ya. Jadinya 2 kali 10 min 8. Karena kita perkecilkan. Newton. Ini jawabannya. Jadi hasilnya tadi, hasil besar gaya gravitasinya tuh ini. 2 kali 10 pangkat min 8 Newton.
contoh yang kedua, yaitu hitunglah gaya tarik-menarik antara dua benda yang terpisah sejauh 10 cm bila masing-masing benda 5 kg. Kita akan kerjakan. Diketahui massa 1. Massa satunya berapa? Karena kan masing-masing benda 5 kg. Jadi massa 1 5 kg. Massa 2 juga 5 kg. R-nya berapa? Jarak R-nya ya. Jaraknya sejauh 10 cm. 10 cm ini kita jadikan meter ya. Jadi sama dengan 0,1 meter. M, meter. Kita jawab. Dengan rumus yang sama ya. F sama dengan G M1 M2 per R pangkat 2 sama dengan, masih ingat dengan konstantanya? Konstantanya yaitu dengan nilai 6,67 dikali 10 pangkat min 11. Oke? Ini konstanta. Kita tulis lagi. Sini. 5 kg massa 1. Massa 2-nya 5 kg per. R-nya berapa R-nya? 0,1 meter. Pangkat 2. Oke, kita akan jawab lagi. Sama dengan konstanta ini kita pindah ke sini. 6,67 dikali 10 pangkat min 11. Kita sekarang akan mengalihkan. 5 dikali 5 sama dengan 25. Per 0,1 pangkat 2 berapa? 0,1. Kita jumlahkan ya. 25 dibagi 0,1. 250. 250. Kita tulis lagi konstantanya. Sudah? Ini kita tulis ke sini. 250. Setelah ini kita akan mengalihkan lagi. 6,67 ini kita kalikan dengan 250. Akan mendapatkan hasil 16.675 dikali. Ini kan masih tetap ya. Kita tulis 10 min 11 dengan satuan Newton. Jadi ini hasilnya 16.675 kali 10 pangkat min 11 Newton. Nah, kita tadi sudah membahas tentang hukum Newton gravitasi, bukan? Sekarang kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu hukum Kepler.
Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu hukum Kepler? Hukum Kepler merupakan hukum matematis yang menjelaskan mengenai pergerakan planet-planet penyusun. Hukum ini dilakukan oleh Johannes Kepler pada abad ke-16. Berdasarkan kepada data hasil pengamatan yang dilakukan dalam astronomi, terdapat 3 hukum Kepler, yaitu hukum 1 Kepler, hukum 2, dan 3. Oke, kita akan jelaskan satu persatu mengenai hukum ini. Hukum 1 Kepler menjelaskan bahwa lintasan planet selama bergerak mengelilingi matahari berbentuk elips dan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Lintas elips tidak hanya berlaku bagi planet, tetapi juga untuk satelit, astronot, komet yang terikat pada pusat gaya gravitasi. Sekarang kita menjelaskan tentang hukum 2 Kepler. Hukum ini menjelaskan bahwa garis hubung antara planet matahari dalam waktu yang sama menyapu matahari. Daerah yang sama pula. Saat di titik jauh dari matahari atau aphelion, kecepatan gerak planet pada suatu titik dianalisis dari sudut yang terbentuk antara kecepatan dan gaya gravitasi. Pada planet, lintasan yang dibentuk antara planet dengan matahari pada waktu yang sama dianalisis melalui hubungan kecepatan dan jari-jari orbit planet. Lanjut, kita akan menjelaskan tentang hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler menjelaskan bahwa perbandingan dari kuadrat periode planet dan pangkat 3 dari jarak rata-rata planet ke matahari merupakan bilangan konstan. Hukum ini memodelkan lintasan berbentuk lingkaran untuk menjelaskan gaya-gaya yang bekerja pada planet saat bergerak mengelilingi matahari. Gaya yang bekerja pada planet adalah gaya sentripetal yang besar dan arahnya sama dengan gaya gravitasi planet menuju matahari. Oke, di sini ada rumus hukum Kepler yang ditulis dengan persamaan T1 per T2 pangkat 2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3, di mana T1 yaitu periode planet 1, T2 periode planet 2, R1 yaitu jarak planet pertama dengan matahari, R2 jarak planet kedua dengan matahari. Oke, di sini kita akan mengerjakan contoh soal ini. Planet A dan planet B masing-masing mengorbit pada matahari. Perbandingan jarak antara planet A dan planet B dengan matahari adalah 1:4. Jika periode planet A adalah 50 hari, berapakah periode planet B? Oke, kita akan kerjakan. Kita tulis diketahui. Apa yang diketahui? RA, RB. R yaitu jarak planet ya. Jarak planet A dan jarak planet B. Banding RB sama dengan berapa banding berapa? 1 banding 4. 1:4. Selanjutnya yang diketahui yaitu periode A. Periode A yaitu 50 hari. 50 hari. Yang ditanya apa? Ditanya yaitu periode B.
Sisanya TB. Jawab. Oke, kita akan menjawab menggunakan rumus yang tadi ya, yang pertama tadi. TA itu atau periode A gitu. Periode A per periode B pangkat 2 sama dengan RA per RB pangkat 3. Lanjut. TA sudah diketahui ya. Periode A 50 hari. Kita tulis 50 per, karena TB-nya belum diketahui, kita tulis TB pangkat 2 sama dengan RA per RB tadi berapa? 1:4. Kita tulis 1/4 pangkat 3. Sekarang TB, periode B, sama dengan akar, ini berapa? 50. Akar 50 pangkat 2 dikali 1/4 pangkat 2. 1/4 pangkat 3 berapa? 64. Jadi kita akarkan. Akar 64. Oke, kita cari TB. Sama dengan akar 50 pangkat 2. Hasilnya 50. Dikali akar 64 yaitu 8. 8. TB sama dengan 50 dikali 8, 400. 400. Jadi, periode planet B adalah 400 hari. Ini hasilnya. Di sini ada soal latihan. Mari kita kerjakan. 2 buah planet P dan Q mengorbit matahari apabila perbandingan antara jarak planet P dan planet Q ke matahari adalah 4:9 dan periode planet P mengelilingi matahari selama 24 hari. Maka periode planet Q mengelilingi matahari adalah, kita akan mengerjakan. Diketahui apa yang diketahui yaitu RP, jarak planet P. Jarak planet P banding jarak planet Q. RP banding RQ sama dengan berapa banding berapa? 4:9. 4:9. Selanjutnya periode P. Periode P. TP. Sama dengan 24 hari. Yang ditanya apa? Yang ditanya yaitu periode Q. TQ yang ditanya. Jawab. Masih ingat dengan rumus yang tadi ya? Yaitu TQ per TP pangkat 2 sama dengan RQ
3. Kita akan mulai menghitung. Kita tulis di sini sama dengan TQ, karena TQ-nya belum diketahui ya. Kita tulis TQ per TP-nya berapa? 24 hari. 24 pangkat 2 sama dengan RQ. RQ banding RP, yaitu 4 banding 9. Jadi kita tulis 9 per 4 pangkat 3 sama dengan TQ per 24 akar 2 berapa? Yaitu 576. 576 sama dengan 9 akar 3, yaitu 729. 729 per 4 akar 3, yaitu 64 sama dengan 576 dikali 729, yaitu 419.904. Kita bagikan 64, yaitu TQ pangkat 2 sama dengan hasilnya 6.561. TQ sama dengan akar. Karena ini 4 pangkat 2, kita buat akar. Jadi akar 6.561 sama dengan akar 6.561 berapa? 81 hari. Sudah ketemu. Jadi periode planet Q mengelilingi matahari selama 81 hari. Baik, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa mengerti apa itu hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler. Mohon maaf apabila saya salah kata dalam pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.